لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ولا يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله أما بعد حضرة المختارمين ومكرمين para alim, para ulama, akhusu bidikri guru kita bersama beliau Al-Habib Muhammad Jamaluddin bin Abdurrahman Ba'bud wa Habib Abdurrahman Al-Atas ingkang kula hormati Al-Ustaz Akhina Karim Ustaz Tajuddin Husna wa akhi nal karim Ustaz Najatus Safi wa akhi nal karim Ustaz Hikmah Hadi lan segenap jajaran kepengurusan Khatmil Quran Kediri Raya boten kesupen hadirin wal hadirat rahimakumullah ngawiti pepanggihan ingkang wonten dalu punika ingkang wekdal ingkang sae punika ingkang wonten bulan ingkang mulya punika monggo kula dalah panjenengan sedaya ngraosaken puji lan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dene punapa kula dalah panjenengan sedaya ing punika panggenan tasih pinaringan taufik hidayah serta inayahipun sehingga kula dalah panjenengan sedaya saged rawuh saged hadir dalam rangka Khatmil Quran malam ganjil won punika mushola ar-riyad tan kanthi keadaan sehat wal afiyah mugi-mugi kerawan kula dalah panjenengan sedaya ing punika panggenan estu kacata amal ingkang sae lan dipun sarengi kalian ridhone Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam mukatan sah katur datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang paring sampun paring tulodo sampun paring uswatul hasanah dhateng umatipun kanthi nindakaken sedaya ingkang dipun titahaken dening Kanjeng Rasul mugi-mugi kula dalah panjenengan sedaya estu ing yaumil kiamah mangkin pikantuk syafaatul ulma saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah kaula menika sesulih saking keluarga besar Mushola Ar-Riyad ngaturaken ahlan wa sahlan bi hudurikum sugeng rawuh sugeng pinaraan mbok bilih anggenipun keluarga besar Mushola Ar-Riyad mriki mewakili takmir Mushola Ar-Riyad kaula sak kanca nampi panjenengan saking napa kemawon saking Palenggan saking Pasukatan lan sasanesipun mangkin wonten bilih wonten kekirangan anggen kula nampi kerawan panjenengan kula nyuwun gunge pangapunten saagung-agungipun saking kaula kula akhiri billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ingkang kaula hormati lan ingkang kaula mulyakaken wabil khusus kepada para habaib, para alim ulama, sesepuh bini sepuh, para hadirin wal hadirat, wabil khusus kepada beliau Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Ba'bud dan juga para alim ulama yang tak bisa saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim saya kepada beliau-beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula lan panjenengan sami
tasik diparingi kekuatan, masih dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kaki kula panjenengan sami, ati kula panjenengan sami digerakkan oleh Allah, ada rasa ingin, ada rasa cinta menghadiri majelis seperti ini yang insyaallah dengan berkat majelis seperti ini kula lan panjenengan sami digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang yang berbahagia dan menjadi orang yang diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang benar-benar umat yang istimewa. Ngapunten ingkang kathah saderenge niki nggih sebagai wakil ban serep niki. Ban serep niku nggih mboten sami kalih ban sing asli. Namung jarang-jarang kedamel mbok pilih mangke wonten salah atur kula ngapunten ingkang kathah saderenge. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula lan panjenengan sami oleh Allah dijadikan orang yang memeluk agama Islam. Agama Islam memiliki rukun Islam yang berjumlah 5. Yang diantaranya adalah puasa Ramadan. Yang namanya rukun niku napa? Rukun niku ibarat tiang. Jenengan manusia punya tiang yaitu kaki. Nah, jenengan mboten gadah ini yang namanya kaki ini nggih mboten sempurna, ditingali nggih mboten sekeca, melampah nggih rekaos. Atau kaki cuman satu, nggih mboten sekeca nggih, pincang. Atau kakinya kalih tapi napa dingklang. Nggih mboten remen jenengan, mboten sekeca. Begitu juga agama Islam. Alhamdulillah kula lan panjenengan sami angsal hidayah, diberi keistimewaan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad dan memeluk agama Islam. Nah, agama Islam itu diantara rukunnya, tiang Islamnya adalah puasa Ramadan. Alhamdulillah kula panjenengan sami insyaallah adalah orang yang melakukan puasa Ramadan. Jangan sampai kula lan panjenengan sami, keluarga panjenengan sami, tetangga panjenengan sami yang ada hubungan kerabat dengan panjenengan sami mboten poso eman-eman. Ibarat tiang niku cacat, mboten gadah napa? Mboten gadah sikil. Utawa posone bolong-bolong, ibarat kata nggih gadah sikil, gadah kaki tapi mboten sempurna, eman-eman. Nah, ngoten. Lan alhamdulillahirabbil alamin, kula insyaallah lan panjenengan sami termasuk orang yang mengagungkan lan menunjukkan rasa cinta terhadap bulan Ramadan niki. Buktine napa lan kula lan panjenengan sami alhamdulillah digerakkan hatinya untuk dapat hadir majelis seperti ini. Alhamdulillah. Wonten setunggal cerita niki. Riyen niki tiyang Majusi. Senes tiyang Islam. Alhamdulillah kula lan panjenengan tiyang Islam. Tiyang Majusi niki gadah putra. Di bulan Ramadan mboten poso niki nggih. Tiyang Majusi niku penyembah api. Mboten nyembah Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan anake niku mungkin ngemut permen apa maem jajan teng ngajenge umat Islam sing poso. Nah, bapake niki sumerep anake ngoten niku diparani, digepuki anake, diamuki. Ndak duwe izin. Lek mangan aja ngarepe wong Islam, wong Islam poso. Jangan sampai gara-gara sampean mongkel akhirnya seneni. Dan subhanallah, tidak lama kemudian orang Majusi ini meninggal, mati. Nah, di waktu itu, di hari itu ada orang alim, ada waliullah bermimpi. Bermimpi napa? Bermimpi orang Majusi niki melebet swarga. Loh, kok iso kaget?
Selama iki mulai aku roh, mulai aku kenal, sembahyang ndak tahu, sholat ndak tahu, poso ndak. Kok mlebu surga, cek enake kan ngoten. Nah, akhirnya ditangleti. Lho kok iso sampean mlebu surga? Dijawab kali tiyang Majusi niki. Saya masuk surga sebab saya memuliakan bulan Ramadan. Saya tarik anak saya pukul anak saya karena dia tidak punya malu makan di depan orang muslimin, saya pukul. Nah, sebab saya memukul anak saya ini, Allah memberi hidayah kepada saya, memberi taufik kepada saya sebelum saya meninggal, saya diberi hidayah masuk Islam, kemudian saya meninggal. Nah, gara-gara itu saya masuk Islam, masuk surga. Nah, niki orang yang memuliakan bulan Ramadan sedangkan dia beragama Majusi. Bayangkan kalau kula panjenengan sami yang alhamdulillah agamanipun apa? Agamanipun Islam. Bayangkan kinten-kinten bakal dilebihkan oleh Allah napa mboten? Pasti. Kula kalih panjenengan kedah yakin bakal pasti ada nilai plus karena pun agamane Islam kula kalih panjenengan. Mosok kalah karo sing Majusi. Tapi nggih saestu angsale memuliakan bulan Ramadan nggih saestu. Pun ngantos salah niat, podo-podo kesele, podo-podo obahe tapi salah niat, ya hasilnya berbeda. Innamal a'malu binniyat. Ojo sampai sampean seperti ini hadir majelis seperti ini yang secara zahir sampean dikatakan orang yang sedang menyambut bulan Ramadan, sedang memuliakan bulan Ramadan dengan apa? Khatmil Quran. Hadir majelis, nanti di situ dapat mengambil faedah daripada para alim ulama kita. Jangan sampai niatnya menyeleweng, ditambahi niatnya. Akhirnya pengen niatnya mek dolan tok, niatnya mek keluyuran ku bengi mampir ngemeh kanca. Naudzubillah kalau niatnya dibarengi dengan niat yang tidak bagus, alias yang diharamkan oleh Allah. Karo misalnya berangkat karo wong wedok liya misalnya naudzubillah min dzalik atau lain sebagainya yang diharamkan oleh Allah. Pengen ketemu kancane misalnya COD-nan misalipun. Sekalian apa? Sekalian hadir majelis. Lah niate namung COD-nan nggih, angsale nggih namung niku mawon. Nah, sampun ngantos. Niat ngoten niku ditambahi mawon, diselipne mawon. Intine napa? Intine menyambut bulan Ramadan. Nggih, ngapunten ingkang kathah saamenten enten kirang langkungipun kula ngaturaken sedaya kalepatan ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik jamaah khatmil Quran rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kisah para nabi. Kemarin sudah dikisahkan tentang Nabi Ayub alaihissalam. Selanjutnya yang ke-13 adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila madyana akhahum syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Madyan Allah kirimkan saudara mereka Syuaib. Beliau berkata, wahai hambaku, wahai kaumku, sembahlah Allah yang tiada Tuhan selainnya. Nabi Syuaib alaihissalam, nama beliau disebut dalam Al-Quran sebanyak 10 kali. Dalam surat Al-A'raf, surat Hud, Syu'ara, Ankabut.
Sebagaimana ayat yang tadi dibaca, beliau diutus kepada kaum Madyan atau dikenal juga dengan Ashabul Aikah. Karena Allah SWT juga berfirman, kadzdzaba ashabul aikatil mursalin idz qala lahum syu'aibun ala tattaqun. Hadirin dimuliakan Allah, mereka nantinya ya. Jadi ini ulama ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan keduanya sama, ada yang mengatakan keduanya berbeda. Tapi pendapat yang kuat adalah sama. Penduduk Madyan adalah juga disebut dengan Ashabul Aikah, karena mereka sama-sama diazab ya dengan Yaumud Dhullah, yaitu awan yang mereka mengira itu adalah hujan, ternyata itu adalah azab. Jadi sama, ahlu Madyan itu adalah Ashabul Aikah. Jadi Aikah itu adalah kebun ya, adalah satu tanah yang ada sumbernya dan dikelilingi oleh pepohonan. Jadi termasuk daerah yang subur. Mereka penduduk Madyan ini profesinya adalah pedagang dan juga petani. Jadi ada yang pedagang, ada yang petani. Tanah mereka penuh dengan pepohonan, buahnya melimpah. Banyak kebun, banyak ladang yang subur-subur. Makanya juga disebut dengan Ashabul Aikah. Pemilik Aikah, pemilik ladang-ladang yang subur. Nasab beliau Syu'aib putra Mikil, putra Yasjur, putra Madyan, dan Madyan ini adalah salah satu putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari putra Nabi Ibrahim kathah ya. Yang terkenal ada Nabi Ismail, Nabi Ishak. Ada juga salah satu putra beliau namanya Madyan. Nah inilah yang kemudian menurunkan Nabi Syu'aib. Syu'aib bin Mikil bin Yasjur bin Madyan. Ibu beliau adalah putrinya Nabi Lut alaihissalam. Berarti putune berarti ya. Nabi Syu'aib berarti putune Nabi Lut. Dan beliau ini Nabi Syu'aib ini diutus setelah Nabi Lut alaihissalam dan sebelum Nabi Musa. Jadi diutusnya Nabi Syu'aib adalah setelah Nabi Lut dan sebelum Nabi Musa. Ini berdasarkan dengan firman Allah, wa ma qaumu Lutin minkum biba'id. Dan kaum Lut dari kalian tidak jauh. Dari kalian wahai ahlu Madyan tidak jauh. Dan sebelum Nabi Musa, karena Allah SWT berfirman, "Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa." Setelah Allah menceritakan tentang Nabi Syu'aib dan kaumnya, Allah berfirman, "Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ih." Kemudian kami utus setelah mereka, setelah ahlu Madyan, Musa
dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami kepada Fir'aun dan rakyatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, di mana penduduk Madian ini penduduk Madian ini tinggalnya di mana? Mereka tinggalnya di Hijaz. Hijaz itu kalau sekarang Makkah, Madinah, Taif ya. Itu adalah dulunya disebut dengan Hijaz. Jadi mereka di situ dulu tempatnya, tempat tinggalnya. Dakwahnya Nabi Syuaib kepada kaumnya, sebagaimana telah disebutkan tadi bahwa ahlu Madian, penduduk Madian itu profesinya adalah pedagang dan petani, dan mereka sukses semuanya sehingga mereka kaya raya, hidup dalam kenikmatan. Jadi rata-rata ya kaya, hidup dalam kenikmatan. Mereka awalnya itu mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi agama Islam ya. Semua agama yang dibawa oleh para nabi, para rasul itu agamanya Islam. Hanya syariatnya yang berbeda, dan nabi yang setelahnya syariatnya menghapus kepada nabi yang sebelumnya. Nah, ditutup dengan risalahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka awalnya mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Nah, tapi lambat laun ya, sedikit demi sedikit berubah ya, sampai akhirnya berubah total. Nah, begitulah ya, tanpa disadari. Perubahan itu tidak langsung total, sedikit ya demi sedikit ya. Semakin jauh dari syariat, semakin jauh dari syariat ya. Akhirnya hal semacam itu dianggap biasa ya, asalnya dianggap asing, akhirnya karena dibiarkan dianggap biasa, dan seterusnya ya, sampai akhirnya yang kebaikannya hilang sama sekali, bahkan mereka sama sekali ya sudah tidak mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berpaling dari jalan yang lurus ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, sampai kemungkaran merajalela di penduduk Madian. Di antara kemungkaran yang terjadi di situ adalah tatfif, mengurangi ya, di dalam timbangan dan takaran. Jadi kalau mereka menjual ya, mereka timbangannya kurang. Tapi kalau membeli ya juga begitu. Bagaimana caranya bisa lebih? Jadi memainkan takaran dan timbangan, berlaku curang ya dalam takaran dan timbangan. Inilah di zaman niki kira-kira wonten niki. Nah, niki salah satu kemaksiatannya ya, kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib, yaitu ahlu Madian, penduduk Madian. Ya, takaran dan timbangannya tidak pas, curang.
la adol nggih ngurangi ya, la tuku nambahi nggih. Pokoknya bagaimana dia untung. Akhirnya Allah utus kepada mereka Nabi Syuaib, ya, mengajak mereka berdakwah, ya, pertama mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan mengingatkan mereka dengan azab Allah, mencegah mereka dari perbuatan mengurangi atau berlaku curang dalam timbangan dan takaran, dan juga menyuruh mereka untuk islah, berbuat baik dan tidak merusak, ya. Jadi berbuat kerusakan di muka bumi, ya, macam-macam, ya. Ternyata setelah didakwahi oleh Nabi Syuaib, yang beriman hanya sedikit, mayoritas itu mendustakan beliau. Bahkan yang mendustakan, ya, yang mendustakan beliau ini bahkan sudah kelewat sesat, sehingga bukan hanya mendustakan atau menolak Nabi Syuaib, mereka duduk di pinggir jalan kemudian menghalang-halangi orang yang beriman kepada Nabi Syuaib. Adalah wonten tiyang sing iman kaya Nabi Syuaib nggih lewat teng dalan niku, mungkin diganggu, supaya mereka tidak mengikuti Nabi Syuaib. Dihalang-halangi nggih, diancam dan lain-lainnya. Nah, sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur'an, ya, wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghuna iwaja. Janganlah kalian duduk di jalan, kalian mengancam, ya, dan menghalangi dari jalan Allah orang-orang yang mau beriman, dan kalian mengharap mengharap agama Allah itu bengkok. Ketika sudah dihalang-halangi, ya, bahkan diancam Nabi Syuaib tetap berdakwah, ya, akhirnya mereka terang-terangan memusuhi Nabi Syuaib. Bahkan mereka mengaku, ya, tidak paham dengan ucapan Nabi Syuaib, ya, terus mengatakan nggak paham apa yang kamu katakan ini, saya nggak paham. Padahal Nabi Syuaib ini dikenal dengan Khatibul Anbiya, Khatibul Anbiya, ahli pidato dari para nabi. Nah, niku kalih umate, ya, sing mboten beriman dinyak napa ndak paham. Ucapannya Anda niki saya nggak paham, tidak bisa dipahami. Jadi berarti ini kan pun pol-polan ngenyek ya. Jadi seolah-olah loh, saya omongan Anda saya nggak paham. Nah, bagaimana saya akan mengikuti? Sebagaimana diceritakan Allah Subhanahu wa taala, qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnak wa ma anta alaina bi aziz. Mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak paham ucapan kamu ini dan kami melihat kamu ini lemah. Ya, seandainya bukan karena, ya, kelompokmu, ya, kami pasti akan melempari kamu. Dan kamu ini nggak ada apa-apanya bagi kami. Ternyata Nabi Syuaib tetap dakwah, ya. Akhirnya mereka tingkatkan ancamannya, mau dikeluarkan, ya, mau diusir dari desa.
beliau dan juga orang yang beriman. Kalau tidak mau kembali kepada agama mereka, akan diusir dari desa tersebut. Sebagaimana diceritakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalal mal'ul ladzina istakbaru min qaumihi la nukhrijannaka ya Syu'aib wal ladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin." Ya, jadi begitulah dakwahnya Nabi Syu'aib alaihissalam kepada kaumnya yang tiada henti ya. Dan yang mengherankan dari kaumnya Nabi Syu'aib ini, nabinya berdakwah dengan santun, dengan baik ya, dengan bagus, dengan bahasa yang jelas, bahasa yang terang ya, seperti terangnya matahari di siang bolong. Tapi mereka mengatakan manafqahu katsirun mimma taqul. Jadi Nabi Syu'aib ini bahasanya itu jelas, terang ya, enak, tapi yang mengherankan kaumnya mengatakan saya tidak paham ucapan kamu. Nah, bahkan diancam akan diusir dari desa tersebut. Padahal apa yang beliau dakwahkan supaya mereka meninggalkan kemungkaran ya, yaitu berlaku curang dalam takaran dan timbangan. Tapi ternyata jawabannya mereka adalah jawaban yang menghina kepada Nabi Syu'aib. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kisah tentang beliau di pertemuan yang akan datang. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari kisah Nabi Syu'aib dan umatnya ini dan kaumnya ini adalah bagaimana terkadang manusia itu ya terlena ketika mereka dalam kenikmatan, dalam keserba cukupan. Makanya kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala nggih nikmat niku dikurangi atau nikmat itu dicabut. Nah, itu berarti sehingga orang tersebut menjadi sadar akhirnya kembali kepada Allah. Ini termasuk rahmat Allah. Berarti masuk bukti Allah cinta ya, kepada hamba tersebut. Kalau Allah mboten cinta, enggak menginginkan kebaikan orang tersebut ya, Allah biarkan saja ya, biar terus kelalaiannya ya, semakin tambah rezekinya semakin lalai, semakin ditambah tambah lalai, tambah jauh, nah, sampai akhirnya ketika dicabut, nah, dia baru sadar ini berarti tidak diinginkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau masih diingatkan Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah masih cinta, kepingin hambanya tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat itu ya, sebagaimana yang di dalam kisah Nabi Ayub kemarin ya. Jadi ujian itu bukan hanya nikmah ya, bukan hanya kesukaran, kesulitan, kesempitan, tapi ujian itu juga kenikmatan ya, kelapangan, kelancaran rezeki, itu juga termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di dalam dua keadaan tersebut hamba tersebut tetap istiqomah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya berkah majelis ingkang mulya menika
mugi-mugi ditasakan hamba-hamba ingkang istiqamah di dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Mungkin niku kemawon ingkang saged dipun aturaken kirana kungipun nyoba pangapunten ingkang kathah. Hadza minni wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.